Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, tenangkan hatimu. Kita mau berdoa. Saya mengajak untuk setiap kita boleh meminta secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami, menerangi kami dengan kebenaran. Minta kepada Tuhan agar setiap kita boleh dengan lembut untuk boleh menghampiri Tuhan, siap mendengar apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Saya mengundang untuk setiap kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang didengar tidak terbuang begitu, tetapi boleh kita lakukan dalam hidup setiap kita. Mari tenangkan hatimu, berdoa, dan mintalah anugerah Tuhan. Engkau melihat kedalaman isi hati kami, Tuhan, karena kami menyadari kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Mohon kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama boleh menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang taat melakukan perintah Tuhan dengan tidak ada paksaan. Tetapi karena kami melakukan itu semua, karena mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan, hati kami siap untuk kembali diisi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar firman Tuhan, hari ini bersama dengan saya katakan, amin. Ya. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pagi menjelang siang seperti itu ya. Oke, saya percaya tiap kita hari ini boleh rindu bersama siap ya belajar tentang firman Tuhan. Saya ingin menyapa untuk setiap jemaat Tuhan hari ini yang hadir ya, dan juga jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Ya, saya mau menyapa dan kiranya tempat ini boleh bersama-sama menjadi tempat kita boleh belajar dan bertumbuh bersama pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk setiap kita boleh ambil Alkitab kita, ya. Saudara boleh pakai handphone, ya. Handphone elektronik saudara boleh bawa Alkitab saudara. Saudara, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan, ya. Dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Kemudian kita akan membacanya kembali ayat 20 sampai ayat 23. Oke. Markus 7 ayat 1 sampai 8, kemudian ayat 20 sampai ayat 23. Minta dengan kasih untuk rekan-rekan yang saya sudah tunjuk hari ini untuk boleh membacakannya bagi setiap jemaat dengan lantang, dengan tegas. Ya, mari saya persilakan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terima kasih sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Biarlah kebenaran ini boleh kembali mengingatkan kita. Mari saudara, saya ingin mengajak untuk setiap kita hari ini, ya, boleh bersama-sama belajar melihat teks bagian kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7 ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mereview sedikit ya. Mereview sedikit khotbah minggu lalu, seperti itu ya saudara. Jadi beberapa waktu ini saya merenungkan bahwa saudara ya, jujur bilang saya pun sering ya bisa jatuh ke dalamnya. Terkadang kita itu harus mengakui saudara bahwa kadangkala kita tuh sering jatuh. Menyembah kepada Allah yang salah. Bahkan tidak hanya itu saudara, kita bisa ya jatuh kepada sebuah kesalahan, bisa menyembah kepada Allah yang benar secara salah. Nah, saudara, mengapa bisa salah? Nah, menyembah kepada Allah yang salah itu artinya, saudara, manusia itu tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya yang dia sembah. Oleh sebab itu, manusia bisa saja menyembah objek lain. Seperti itu, minggu lalu kita sudah pelajari bersama-sama, saudara. Ya, tanpa siapa? Tanpa menyembah Allah yang hidup. Yang kita percaya sebagai siapa? Orang Kristen. Dan kesalahan ini seringkali terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih ingat perintah ya, hukum pertama ya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Hukum pertama apa, saudara? Firman Tuhan minggu yang lalu, masih ingat saudara? Iya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, kita kalau lihat Keluaran 20 ayat 3. Saudara, ayat ini ingin menjelaskan apa? Ya, kita review sedikit, saudara. Ayat ini ingin menjelaskan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, jelas sejak awal Allah mengingatkan tentang penyembahan yang salah ya. Dari perjanjian lama sudah Tuhan ingatkan penyembahan yang salah itu kalau kita mencari Allah yang lain. Ya, maka dari itu perintah ini diberikan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ingin mengindikasikan, ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan tuh nggak mau kita itu beralih dari yang lain selain siapa? Tuhan, sederhananya. Kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Seperti itu ya saudara ya. Masih ingat ya saudara ya, dua hal ini yang kita jelaskan. Apa makna, apa arti, apa yang ingin Tuhan tunjukkan di dalam satu ayat ini. Nah, saudara, kita juga bisa jatuh di dalam kesalahan menyembah kepada Allah yang benar secara salah. Artinya kalimat ini ingin menjelaskan bahwa kita tuh beribadah kepada Allah dengan cara yang salah. Contohnya, saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, terus masih ingat saudara Musa naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel berkata kepada Harun, ngomongnya apa saudara? Harun, yuk kita bikin anak lembu emas untuk disembah. Benar ya saudara ya? Masih ingat kisah itu. Dan berkatalah Harun, ya, singkat cerita akhirnya mereka buat lembu emas. Dan berkatalah Harun kepada bangsa Israel, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahan mereka adalah menyembah anak lembu emas itu. Saudara, hal ini ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa kita itu bisa jatuh dalam ibadah yang salah di hadapan Tuhan.
Kita bisa jatuh kepada ibadah versi kita sendiri, ciptaan-ciptaan kita sendiri. Mungkin secara sadar atau tidak, dalam ibadah kita, mungkin kita sangat begitu kreatif, saudara. Ya, inovatif. Ternyata kreativitas dan inovatif itu bisa menjadi penyembahan berhala. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita menyembah Allah yang benar secara salah dan dengan sikap yang salah. Untuk itu, saudara, hari ini kita akan bersama melihat dan menyelidiki teks yang kita baca dari Markus pasal yang ke-7. Saudara, jangan tutup Alkitabnya, handphone elektroniknya. Kita akan bersama-sama melihat, saudara. Perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan Yesus itu berkata, ya, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh padaku. Ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, jelas sekali di mana ayat ini sama persis dengan kalimat saya di awal tadi. Kita bisa jatuh kepada kesalahan, kita seringkali menyembah kepada Allah yang benar, tapi secara salah. Ya. Kita lebih mematuhi adat istiadat, ya, dibandingkan perintah Allah sendiri. Nah, saudara, bagian ini memang, saudara, jujur bagian ini, Markus 7, memang tidak secara langsung berbicara tentang worship, seperti itu ya, saudara ya. Enggak secara langsung teks ini berbicara tentang worship. Tapi, saudara, Tuhan Yesus menyinggung tentang ibadah. Tuhan Yesus menyinggung tentang worship daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Nah, tetapi, saudara, setidaknya, saudara, dalam bagian ini, paling tidak kita bisa melihat perspektif daripada Tuhan Yesus sendiri ketika dia menyinggung soal ibadah. Nah, ayat yang ke-6 sama dengan ayat yang ke-7. Itu menjadi sebuah teguran Tuhan Yesus kepada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Mereka adalah orang-orang yang kita tahu bersama, ya. Mereka adalah orang-orang yang beragama dan religius, saudara. Mereka sangat ketat sekali menjalankan yang namanya perintah, aturan keagamaan. Nah, saudara, Tuhan Yesus menegur, ya, menegur mereka, ya, dengan melihat ayat dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal yang ke-29, saudara, ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, Yesaya, ya, dalam bagian itu menegur bangsa Israel. Karena apa? Ada ketidakberesan ibadah yang terjadi dalam ibadah mereka. Nah, teguran daripada Nabi Yesaya ini dipakai Tuhan Yesus, saudara, untuk menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti itu, saudara. Mengapa? Karena kegiatan ibadah bangsa Israel zaman Tuhan Yesus tidak berbeda dengan keadaan dari zaman Nabi Yesaya, di mana Allah berbicara melalui Yesaya waktu itu untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa seringkali mereka hanya menyembah Allah dengan mulutnya saja, padahal hatinya itu jauh daripada Tuhan. Dan hal itu dapat dilihat, saudara, dari apa? Dari buah hidup mereka, di mana orang kaya menindas para pekerja, tidak adanya keadilan yang terjadi, pertengkaran, pertikaian terjadi, saudara, dan lain sebagainya kalau saudara baca Yesaya. Dan penyembahan orang Israel dilakukan hanya dengan motivasi agar Allah tetap berkenan memberkati mereka. Itu tujuan mereka datang beribadah. Allah tidak menghendaki penyembahan yang demikian, saudara. Nah, saudara, mungkin teguran Tuhan Yesus, teguran Yesaya, ya, kepada bangsa Israel, teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi juga bisa menjadi teguran dan peringatan keras bagi saya dan saudara sebagai
umatnya. Nah, saudara, kita akan bersama-sama lebih dalam melihat kesalahan apa yang terjadi di dalam kehidupan ibadah ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus ya harus menegurnya. Nah, saudara, kita akan bersama melihat perspektif daripada ahli Taurat orang Farisi dan perspektif daripada Tuhan Yesus melihat tentang ibadah. Yang pertama ya saudara, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, ibadah itu masalah ritual keagamaan yang harus dipatuhi. Itu artinya mutlak, saudara, nggak bisa diganggu-gugat. Ya, jadi apapun aturan keagamaan harus dijalankan. Ya, ritual keagamaan seperti apa harus dijalankan dengan mutlak. Nah, perhatikan ayat yang ke-6b, saudara. Di sana tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa, saudara? Jauh daripada padaku. Artinya apa, saudara? Ibadah mereka percuma. Ibadah mereka sia-sia. Ya. Kosong mereka itu beribadah kepada Tuhan. Saudara, teguran ini diberikan kepada orang-orang yang justru sangat ketat dalam menjalankan kegiatan ibadah. Mereka berpikir sedang beribadah dengan benar, eksis banget seperti itu, sudah tepat melakukan sebuah ritual, adat istiadat keagamaan. Mereka patuh banget dengan hal itu, tapi ternyata sia-sia. Mereka hanya beribadah, ya, hanya mulut mereka saja yang mengungkapkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mereka hanya mementingkan yang namanya aspek-aspek eksternalnya saja. Contoh, saudara, kita bersama terlihat ketika memuji Tuhan, ya. Ini aspek eksternal, ya. Nah, bagaimana dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Dari sisi aspek eksternal, ahli Taurat dan orang Farisi itu benar melakukan kegiatan keagamaan, ibadah secara ritual. Sebab mereka tuh mengeluarkan kata-kata pujian, penyembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berbicara dari aspek eksternal, tetapi aspek internal. Yaitu apa, saudara? Hati. Nah, minggu pertama kita sudah disinggung soal hati. Ya. Hati mereka itu tertuju kepada siapa? Hati yang menyembah kepada Tuhankah? Nah, saudara, masalahnya adalah sangat terlihat jelas mereka itu hidup tuh jauh dari Tuhan. Bibir mereka sama hati mereka tuh nggak pernah sinkron seperti itu, nggak selaras, saudara. Terlihat ada sesuatu gap yang terlalu jauh sekali, saudara, antara bibir sama hatinya. Nah, saudara, bukankah saat ini, saudara, aspek eksternal, performance, penampilan, ya, yang terlihat itu jauh lebih ditonjolkan, jauh lebih diutamakan ketimbang aspek internal yang tidak terlihat seperti itu, saudara. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi dalam bagian ini kita lihat, saudara, malah tegur Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam ayat yang ke-5. Ahli Taurat dan orang Farisi ngomong seperti ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Tetap makan dengan tangan yang najis. Seperti itu. Saudara, ayat ini nggak ada kaitannya dengan hari ini ya, saudara. Kalau kita makan kita harus cuci tangan. Betul, tapi nggak ada kaitannya seperti itu ya, saudara. Jadi jangan diiniin ya, jangan dikaitkan dengan prokes kita ya, seperti itu ya. Sangat beda. Harusnya cuci tangan dulu. Ini adat istiadat mereka dulu. Agar tidak kotor, agar tidak najis, dan kondisi seperti itu, mereka tidak boleh datang ibadah. Nah, saudara, dari cuci tangan aja ya tahu kita penting cuci tangan, nggak apa-apa. Seperti itu ya, saudara. Tetapi, saudara, dalam bagian ini kita melihat, saudara, aturan adat istiadat dari nenek moyang yang mereka lakukan itu betul-betul ketat, saudara. Sampai kalau nggak cuci tangan aja, nggak boleh datang beribadah. Nah, saudara, hal-hal contoh yang seperti ini ya memperlihatkan konsep eksternal ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka punya pandangan jika aspek eksternal itu benar, mereka sudah negur murid-murid Tuhan Yesus bahwa itu bukan sesuatu hal yang esensi, ya. Misalnya itu bukan sesuatu hal
yang bukan benar seperti itu ya. Kalau nggak cuci tangan itu sesuatu yang salah. Mereka harus cuci tangan seperti itu. Jika aspek eksternal itu benar, taat terhadap aturan budaya yang sudah ditetapkan. Mereka berkata, itulah ibadah yang benar. Saudara, bukankah konsep kita hampir sama? Saya melayani, saya beribadah, kasih persembahan, itu sudah konsep ibadah yang benar. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengkoreksi tindakan yang seperti ini. Ada ketidaksesuaian antara aspek eksternal dan internal. Bagi ahli Taurat sekali lagi, dan orang Farisi, ibadah itu masalah ritual keagamaan yang harus ditaati, patuhi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan perspektif dari Tuhan Yesus sendiri? Saudara, Tuhan Yesus ya berkata, ibadah itu adalah masalah hati. Sebab ibadah yang tidak keluar dari hati yang benar itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Kenapa di minggu pertama dan terakhir kita diingatkan lagi betapa pentingnya masalah hati seperti itu? Karena ini berbicara tentang kesesuaian, saudara. Bukan hanya mulut yang memuji, melainkan ini masalah life kita, kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan sehari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan, itu harus sesuai dengan tujuan Allah. Jika tidak ada kesesuaian ya antara mulut, antara hati, maka jelas tidak ada kesesuaian dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Hati dalam bagian ini adalah yang mempengaruhi kehidupan. Maka dari itu saudara di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 23 di situ dikatakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, bebal. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, Tuhan Yesus mengkhawatirkan akan hal ini, saudara. Kalau yang dari dalam itu najis, maka yang keluar adalah sikap dan perilaku yang najis juga, seperti itu. Maka dari itu, saudara, hati yang nggak beres, maka sikap hati dan tingkah laku tidak beres. Dan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari juga nggak beres. Nah, maka dari itu, saudara, sekali lagi, saudara, hati tidak beres, maka sikap sama tingkah laku itu nggak beres. Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari juga nggak beres. Makanya penulis Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya teringat dengan seorang penyair lagu seperti itu ya. Jangan cari saudara lagu ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Tahu sama-sama lagu ini? Jangan kau dustai. Jagalah hati, pancaran hidup ini. Saudara, sebenarnya kalimat dari lagu syair dari seorang pujangga pujian ini ingin mengingatkan, jagalah hatimu. Karena itu akan mempengaruhi apa yang kau lakukan. Sebab hati itu adalah sumber kehidupan yang terpancar. Hati yang nggak beres, sikap dan tingkah laku pasti nggak beres. Apalagi mau mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tambah nggak beres. Seperti itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika tidak ada kesesuaian antara bibir, hati, maka tidak ada kesesuaian antara bibir dan tingkah laku. Maka dengan sangat jelas ibadah orang Farisi dan ahli Taurat adalah ibadah
yang hanya keluar dari mulut saja. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus dengan sangat keras mengatakan di dalam ayat yang ke-6b, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Kemunafikan itu terjadi di dalam ibadah mereka, saudara. Dan kemunafikan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Gak ada keselarasan kehidupan mereka. Apa dan siapa yang mereka sembah tidak sesuai dengan perilaku mereka. Itulah kemunafikan, saudara. Saudara, kemunafikan itu seperti kayak orang aktor film ya, saudara, dalam sebuah pertelevisian yang pura-pura menjadi orang lain. Nah, kita pernah ya menemukan bintang aktor yang kita mungkin kenal karakter aslinya tuh orangnya lembut, baik seperti itu dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika dia membintangi sebuah film, karakternya itu berubah seperti. Dia menggunakan topeng di atas panggung dan menunjukkan sisi diri yang bukan sebenarnya seperti itu. Itu kemunafikan, saudara. Inilah yang terlihat di dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi. Dan inilah pengajaran Tuhan Yesus tentang ibadah, di mana ibadah harus mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan bagi Tuhan Yesus, ibadah yang benar itu tidak terlepas dari kehidupan yang benar. Sebab ibadah tanpa kesucian hidup, tanpa kebenaran adalah ibadah yang tidak berkenan. Bukti seseorang melakukan ibadah yang benar bukan saat kita berjumpa bersama dalam persekutuan orang percaya, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di kantor, di komunitas saudara, di masyarakat. Apakah ada kesesuaian antara mulut dan tindakan? Jika tidak ada, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah menjadi pribadi yang munafik. Saudara, kemunafikan dalam ibadah tidak akan membawa dampak perubahan bagi orang lain. Melainkan makin membawa orang tersebut semakin munafik. Kemunafikan dalam ibadah tidak akan membawa dampak perubahan bagi orang lain. Melainkan makin membawa orang tersebut semakin munafik. Saudara, kenapa banyak orang kecewa sama gereja? Banyak orang yang tersakiti dengan orang-orang Kristen sendiri. Karena ternyata kehidupan mereka tuh sehari-hari berbeda, saudara. Kenapa banyak kepala-kepala keluarga sulit menceritakan tentang Allah di tengah keluarga mereka? Karena memang sulit, saudara. Dan seringkali gagal menceritakan hal rohani tentang Allah khususnya di tengah keluarga. Kenapa, saudara? Karena orang-orang di rumah lebih tahu jelas, mengenal setiap kita, bukan? Untuk itu, saudara, hari ini saya pun sebagai kepala keluarga mau mendorong kita, para kepala keluarga, calon-calon kepala keluarga, seperti itu. Dan kita semua, saudara, untuk terus memiliki keselarasan hidup, baik mulut dan tindakan. Sehingga ketika di tengah keluarga kita gagal menyatakan Tuhan, menyatakan Kristus, kita bukan menutupi, melainkan mengakui kegagalan itu. Dan terus berjuang kembali, bangkit kembali bersama, untuk berkomitmen kembali, memiliki keselarasan itu, sehingga Kristus dapat dinyatakan di tengah kehidupan kita. Saudara, saya sangat setuju sekali bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah penyataan akan siapa diri Allah kepada orang percaya dan orang yang belum mengenal Dia. Ketika kita melakukan ibadah dengan benar, dengan rasa syukur, hormat kepada Tuhan, dunia akan melihat bahwa Allah itu besar dan layak disembah. Namun jika penyembahan dilakukan dengan sembarangan, tidak adanya keselarasan dalam hidup ini, maka dunia akan meremehkan Tuhan dan enggan untuk datang dan mengenal Allah Tritunggal itu. Saudara, siapkah kita menarik orang percaya dan belum percaya untuk lebih mengenal Allah Tritunggal? Jika hari ini engkau siap, mari saya mengajak dan mendorong kita berjuang memiliki keselarasan hidup, sehingga Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-harimu. Untuk itulah, saudara, jangan menjauhkan hati daripada Allah.
agar kehidupan kita terus selaras dengan siapa? Dengan Allah. Saudara, hati yang jauh daripada Allah adalah hati manusia yang cenderung tidak tertarik dengan Allah, apalagi menceritakannya. Tetapi justru dari sanalah seharusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena Allah itu bernilai tinggi dalam hidup kita. Kalau kita sadar Tuhan itu bernilai tinggi di dalam hidupmu dan saya, Tuhan itu paling utama, Tuhan itu paling penting, maka sudah jelas itu akan nampak di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan kita akan tetap terus memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya akhiri khotbah saya dan mengutip kalimat dari seorang yang bernama John Piper. John Piper mengatakan, Allah itu dimuliakan dalam hidup kita jika kita paling puas dengan Dia. Allah itu dimuliakan dalam hidup kita jika kita paling puas dengan Dia. Artinya, seseorang tidak akan mungkin dapat menyembah dan memuliakan Tuhan jikalau dia tidak pernah puas dengan Allah. Kita tidak akan mungkin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari jikalau kita tidak melihat Tuhan itu penting dalam hidup kita. Saudara, biarlah kebenaran ini sekali lagi boleh mengingatkan kita hari ini. 1 bulan ini kita mendengar ya tentang khotbah ibadah. Dan hari ini saudara siap untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan terus hidup selaras dengan pikiran Allah, dengan hati Allah. Sehingga saudara dapat terus hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kami untuk memiliki keselarasan dalam hidup ini. Hati, mulut kami selaras sehingga kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami pun selaras. Tuhan, kami bisa gagal. Kami bisa jatuh kembali di dalam hidup yang mungkin munafik. Di gereja, di tengah keluarga. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kegagalan kami. Ampuni kesalahan kami. Hari ini kami membawa seluruh hati kami dan memohon kembali Allah membersihkannya. Agar kami boleh kembali layak di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh menyatakan Kristus di tengah dunia ini, di tengah keluarga, di tengah gereja, dimanapun kami berada, melalui hidup kami yang selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertancap di dalam hati dan pikiran kami, dan kami siap menjadi pelaku firman. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.